Apa kabar Anda? Saya Maulana Isnarto kembali menyapa Anda lewat obrolan di edisi hari ini. Dan kalau Anda lihat, dan pasti Anda melihat di gambar ini, bahwa saya berada di salah satu wilayah daerah aliran sungai Ciliwung di wilayah Kota Bogor. Anda lihat misalnya nanti Anda bisa lihat aktivitas warga yang memang sangat mengandalkan sungai sebagai sumber penghidupan. Tetapi juga rupanya andalan manusia tidak hanya soal mencuci, mengambil air, tapi juga mereka membuang sampah. Itu masalah yang nggak pernah selesai sampai sejauh ini. Tapi syukurnya masih banyak orang yang sangat peduli dengan kondisi bersihnya sungai di wilayah Kota Bogor. Salah satu teman yang akan saya ajak ngobrol pagi ini, tepat di atas batu yang Anda pasti lihat di dalam gambar ini, adalah seorang river defender. Namanya udah kemana-mana sebenarnya, tapi saya selalu ingin penasaran kalau ada kasus baru, kalau ada masalah baru di Bogor dengan teman saya yang satu ini. Ada Mas Parno, river defender Sungai Ciliwung. Apa kabar? Baik, Mas Is. Terima kasih banyak sudah bersama kita nih. Selamat datang di tanah air. Selamat datang. Kita merasa bahwa kita memang negara air ya. Oh iya, Ya, kan? negara air. Iya, dewa Setuju. air kita merasa gini kan. Momennya tuh saya pikir tepat karena saya harus ngajar Mas Parno itu adalah soal Hari Lingkungan Hidup. Oke. Kalau seremoni banyak lah, orang sudah lakukan virtual Zoom lain-lain, orang sudah bicara soal udara, orang bicara soal bagaimana kelanjutan sumber daya manusia dalam hal teori dan hukum. Tapi hari ini saya nggak mau ngomong itu karena saya mau ngomong fakta. Maya Estianty dalam satu kesempatan itu posting sebuah gambar birunya langit Jakarta di masa pandemi. Itu kabar baik untuk saya. Tapi tiba-tiba muncul Mas Parno bahwa air gimana ya? Sungai gimana ya? Benar nggak masa pandemi sungai juga mengalami bersih yang luar biasa? Atau justru memang kondisi sebaliknya? Saya nggak ingin berhipotesa sendiri karena saya harus tanya Anda yang setiap hari mainnya di sungai. Kan gitu ya? Kalau saya kan mainnya di mall. Jadi anak mall ya? Anak mall. Bukan anak sungai. Anak sungai. Anak sungai yang harus nyebut dong. Gimana sebenarnya kondisi yang bisa digambarkan ke kita Mas Parno? Ya. Secara umum sebenarnya kondisi sungai juga boleh dikatakan tidak kunjung menggembirakan. Kenapa? Ya karena kalau ngomongin selama pandemi kemudian aktivitas orang bepergian kemudian dibatasi. Ada pembatasan yang kemudian orang tidak melakukan aktivitas di kantor secara umum. Ada yang work from home, ada yang sekolahnya online dan sebagainya. Angkutan umum juga sangat terbatas. Artinya kalau dari sisi transportasi ya mungkin kemudian dijumpai atau dari Gunung Salak atau Gunung Gede Pangrango dari Jakarta kelihatan. Ya. Itu kabar baik memang, saya sepakat. Tapi kalau ngomongin sungai, ya teman-teman nanti bisa lihat visualnya apa yang terjadi dengan lingkungan yang ada di sekitar sini. Apakah memang kondisinya nggak menggembirakan itu bagaimana ya sungai itu sebenarnya? Kalau bagi saya secara pribadi, kondisi sungai belum mengembirakan. Belum mengembirakan secara umum ya. Ya. Walaupun memang kita juga tidak bisa tutupi bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan untuk pemulihan sungai yang kemudian sudah mungkin beranjak baik. Ya. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman tim patroli Sungai Ciliwung di bawah tim Satuan Tugas Naturalisasi. Mereka yang setiap hari dari Senin sampai Jumat, bahkan kadang-kadang Sabtu Minggu mereka juga ada di sungai. Oke. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan pemulihan sungai. Tapi mereka juga tidak bisa sendirian. Nah, secara umum setelah pandemi, saya ingat betul tanggal 21 Maret tahun 2020, itu pertama kali ketika saya melakukan patroli sungai menemukan masker sekali pakai yang ada di daerah aliran sungai. Anda ingat banget tanggal itu ya? 21 Ingat betul. Maret 2020, Anda ke sungai tiba-tiba menemukan banyak sekali masker sekali pakai yang nyangkut. Ya, di rumput, di batu. Oke. Artinya memang ketika itu sampah masker ini tidak numpuk, tapi masif. Tidak numpuk, tapi masif. Ya. Nyebar. Nah, kemudian naluri saya menuntun untuk kemudian melakukan penelusuran. Penelusuran. Saya kemudian Tiba-tiba Anda bolang nih, bocah petualang. saya jalan menggunakan sepeda keliling jalan kampung, kemudian jalan protokol. Yang saya temukan akhirnya, ternyata ini sumber masalahnya. Bahwa masker-masker sekali pakai itu kemudian dibuang di dekat-dekat saluran air, saluran drainase. Begitu hujan, kan masker sekali pakai itu kan ringan. Semua ke bawah. Ketiup angin aja langsung masuk dari aliran sungai.
Begitu airnya ada hujan, hujan kemudian masuk ke saluran air, ya masuk ke sungai, badan sungai. Jadi itu dari satu sisi masker, Betul. sampah masker. Belum lagi sampah-sampah yang sifatnya setiap hari kita produksi. Sampah-sampah dari rumah tangga, sampah-sampah dari kantor, sampah-sampah dari restoran, sampah-sampah dari mana-mana yang secara pengelolaannya belum selesai. Oke. Tapi mungkin Anda bisa lihat tadi Mas Parno, kalau Anda lihat visual, kita berada di satu sisi saja. Ya, Satu sisi yang mungkin akan terlihat sangat indah. ya, Iya kan? ya. Tapi sebenarnya di depan saya nih, saya berhadapan dengan daerah aliran sungai yang isinya semua pemukiman ya Mas. Ya, Saya ngebayangin posisi sejajar sekali dengan sungai, mungkin udah ngerokok atau beli sampah plastik ya buang aja. Maka di sini kita lihat banyak tumpukan sampah, teman-teman satuan tugas pasti sudah nggak tahu, udah kesel kali ya. ya. Kami memang, ya bukan kami saja ya, kita semuanya memang harusnya kemudian tidak boleh lelah. Kita, Enggak, itu bahasanya diplomasi sekali. Iya, Kesel atau artinya- enggak sebenarnya? ya kesal iya. Itu maksud saya gitu. Pasti kesal Iya, karena oke. kok orang itu kemudian bebal sih. Ya mungkin kami itu dipandang ngapain sih bersihin kali, nggak akan pernah bersih gitu. Ya memang mungkin suatu waktu dibersihkan bersih. Ya. Tapi begitu di hulu banjir ada curah hujan tinggi, kemudian air kemudian masuk ke badan sungai, ya kemudian bawa sampah lagi, tersangkut lagi. Artinya kan kalau ngomongin lingkungan, ngomongin sungai, kan pengelolaannya kan tidak bisa terpisah-pisah. Ya. Oke, Kota Bogor sudah ada program naturalisasi, ada tim patroli. Lagi-lagi hulunya sudah ada apa belum? Tapi kan kita tidak boleh menyerah keadaan pada saat ini Kabupaten Bogor melakukan itu. Bagaimana caranya? Lewat berbagai macam cara supaya daerah yang terkoneksi langsung maupun tidak langsung melakukan menjalankan program-program yang sama. Coba bayangkan kalau Sungai Ciliwung yang dari puncak, which is di sini adalah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bogor lagi, Kota Depok dan Jakarta. Kemudian melakukan program yang sama. Begitu juga subdasnya dilakukan treatment yang sama. Kemudian subdasnya juga dilakukan treatment yang sama. Ya. Mungkin sampahnya tidak akan semasif ini, tidak akan sebanyak ini. Oke. Apa yang membuat Anda sangat istiqomah ya? Saya sih kalau jadi Anda ini jujur ya, sebagai manusia bosen juga sebenarnya. Kok istiqomah banget? Anda tahu bahwa sungai nggak bakalan bersih, jelas-jelas perumahan di pinggir kali, di dalam sungai yang kalau di luar negeri ini udah jadi, kita mungkin akan dapat apa namanya terusan Venesia di sini gitu ya, seperti di Italia. Sombong, pernah ke Italia kan? Yeah. Tapi Next artinya kita bisa dapat nih dengan kondisi kayak gini. Tapi kayaknya nggak mungkin tuh. Apa ya kita mau hancurkan di perumahan-perumahan ini, yang mau pemukiman warga? Apa yang buat Anda istiqomah nggak pernah selesai? Anda selalu di Instagram Anda dan sebagainya, kayaknya nggak pernah lelah. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa saya melakukan kalau Mas Is kemudian saya melakukan istiqomah ini, karena ya ini semua saya lakukan atas dasar saya benar-benar cinta terhadap sungai, saya cinta terhadap kota tempat saya tinggal, saya cinta negeri ini, saya mencintai, saya mensyukuri saya diberikan kesempatan untuk hidup. Ya kalau kemudian selama kamu hidup, kemudian nanti pada saat saya sudah mati, kemudian saya ditanya, ya mudah-mudahan upaya-upaya yang saya lakukan bersama teman-teman itu kemudian menjadi kebaikan dan akhirnya Big Boss meridhoi saya untuk kemudian mendapatkan tiket surga. Itu aja. Itu aja. Tapi kan Anda sebagai manusia tuh butuh hidup, Mas. Ya, Anda bisa hidup dari bersihin sampah nih. ya kalau ngomongin kebutuhan paling tidak gini lah. Kalau selama ya kita masih bisa sehari katakanlah makan nasi 3 piring, katakanlah 3 piring. Kemudian kita masih bisa ngopi, kita masih bisa bercengkrama dengan Anak-anak. teman-teman, dengan keluarga, dengan saudara. Kok kemudian kita harus kemudian minta yang lebih? Menurut saya bentuk rasa syukur itu adalah ya apa sih namanya? Kita cukupkan, kita syukuri apa yang kita terima hari ini. Tidak kemudian kita berlomba-lomba untuk kemudian mengakses sumber daya yang kemudian akhirnya malah destruktif sifatnya. Kok kita sampai hari ini banyak loh mendengar, melihat, membaca bagaimana pola pengelolaan sumber daya alam yang kemudian lebih banyak destruktifnya. Setelah
katakanlah babat hutan, akhirnya banyak yang terjadi banjir kok. Ya, betul. Kemudian setelah melakukan proses tambang apapun, akhirnya kemudian juga banyak yang menimbulkan kecelakaan kok. Banyak anak yang kecebur di situ, kemudian mati. Itu manusia. Ya. Belum lagi binatang-binatang yang lain. Kan kalau kita hidup, bukan masalahnya cuman kita sebagai manusia. Oke. Buang sesama makhluk hidup yang lain itu kita juga mikirin semutnya, mikirin cacingnya, mikirin ceceknya, mikirin kupu-kupu, capung, burung dan sebagainya. Kok kita seperti ada di puncak kehidupan gitu. Ya. Manusia yang berkuasa. Walaupun manusia memang berada di top of pyramid ya. Iya. Tapi bukan artinya kita semena-mena juga sama makhluk yang lain kan? Setuju. Karena akan merusak piramid ekologi sebenarnya kan? Iya, ada ekosistem yang kemudian kalau salah satu saja punah, ya kita tinggal menunggu giliran selanjutnya. Tapi gini Mas, ini pertanyaan netizen banyak soal gini nih. Kalau dibilang perusahaan-perusahaan atau mereka yang melakukan pengelolaan dan memanfaatkan sumber daya alam atau environment, itu selalu akan bicara soal corporate social responsibility. Bicara soal tanggung jawab mereka sebagai perusahaan untuk memelihara lingkungan. Menurut Anda, haruskah terjadi perubahan radikal dari cara pandang perusahaan untuk memberikan CSR dalam memelihara lingkungan? Karena ada yang mengatakan sebenarnya mereka itu tameng aja. Mereka kasih uang, terus mereka pikir urusan beres gitu. Ya, beberapa kali saya juga mendengar isu-isu di mana kewajiban perusahaan dalam bentuk CSR atau PKBL gitu ya, program kemitraan bidang lingkungan yang dalam ini BUMN misalnya ya, itu kemudian dalam tanda petik tidak tepat sasaran. Ya memang harus kita, kita tidak punya akses untuk kontrol itu. Tapi bagaimana setiap lembaga atau orang-orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol, untuk kemudian ambil peran itu secara kuat. Supaya kalau ngomongin, oke lah, katakanlah produk makanan minuman yang kemudian sampai hari ini produk sisa-sisa kemasan mereka itu kemudian juga mencemari. Bagaimana agar dana-dana CSR itu kemudian diarahkan kepada program-program yang memang lebih tepat sasaran. Misalnya katakanlah, oke, saya kemudian sebagai pelaku usaha atau pemilik usaha atau korporat yang kemudian memang bertanggung jawab terhadap itu, saya akan bertanggung jawab menyediakan drobok-drobok khusus di jaringan distribusi makanan minuman yang saya jual. Mereka kan punya jaringan distribusi. Artinya sampai ke level agen, mereka itu sudah pasang itu drobok itu. Mereka berkomunikasi dengan jaringan distribusinya. Pokoknya kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian mengembalikan ini, diterima, masukkan di sini. Enggak, tapi faktanya gini loh. Faktanya kontribusi sampah perusahaan itu di daerah sungai kita yang selama yang Anda tahu masih banyak? Banyak banget. Kalau kita mau audit sampah, saya nggak ada ya. Nggak ada yang bisa. Audit sampah nggak ada ya? Audit sampah itu ya ada, tapi kan kemudian sampai saat ini kemudian tidak menjadi sesuatu. Ada gitu badan pemeriksa keuangan, audit keuangan itu. Emang ada badan pemeriksa sampah itu ada? Artinya kalau kegiatan misalnya nih, kita akan melakukan kegiatan pembersihan nih. Kami setelah melakukan pembersihan sampah kemasan itu kemudian kami kumpulkan. Kami hitung, kami kelompokkan. Di level relawan ada. Tapi artinya kalau kita bicara soal state interest, kayaknya belum ya? Belum. Maksud saya begitu? Karena negara-negara maju itu menjadikan hal-hal semacam itu sebagai instrumen wajib kan? Katakanlah sebagai Norwegia, Swedia, Finlandia itu melakukan, mereka concern betul sama lingkungan karena mereka menganggap bahwa sungai, lingkungan, hutan itu aset. Setuju bahwa akhirnya gini lah, uang seberapapun banyak, seberapapun uang, kemudian harta benda, perhiasan, kumpulinlah sebanyak-banyaknya. Sampai akhirnya kemudian ketemu titik di mana semuanya itu tidak akan ada artinya apa-apa dibandingkan setetes air yang bersih dan sehat. Karena hari ini ya bersih aja kita beli ya Mas? Iya kan? Kita terjadi sekarang 1,5 liter air minum dalam kemasan itu tidak lebih murah daripada bahan bakar minyak. Betul. Terjadi kan? Betul. Saat ini, apa yang terjadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, kalau keadaan dari sumber daya air kita, tata kelola lingkungan kita semakin hari semakin buruk.
Kadang-kadang saya memimpikan juga kayak di luar negeri gitu. Air putih itu jauh lebih mahal dibanding Coke, dibanding soda. Iya kan? Kita beli Coke, soda 1,5 US. Water mineral itu harganya 3 US. Ya. $3. Artinya mereka sangat menghargai air karena mereka ingin bilang, air bersih itu susah banget lo dapat. Lu jangan coba-coba. Uang ini gua pakai untuk melihara sungai lagi. Iya. Ya nggak? Artinya kan kalau kebutuhan kita sehari-hari, katakanlah nih, Ya. kita kebutuhan air kita saja untuk mandi, cuci, paling tidak satu orang tuh sehari 30 liter. Iya, betul. 30 liter. Betul. Minum kita lebih dari 3 liter. Betul. Itu belum lagi kalau misalnya kita ngomongin kopi, kita minum kopi segelas. Bagaimana memproses sekian gram biji kopi untuk menjadi kopi yang bisa kita hadirkan dan kita minum. Betul. Oke. Prosesnya panjang dan itu semua membutuhkan air. Tapi kita lupa bahwa selama ini yang kita nikmati dengan mungkin kita masih ternyenyak dalam kemudahan, mudah mendapatkan, mudah membelinya, murah mendapatkannya, kita jadi lupa merawat. Kemarin tuh di IG-nya Mas Parno, saya lihat pameran fashion dari sampah gitu ya. Ya, Itu beneran sampah yang Anda ambil dari sungai terus Anda pamerkan atau gimana sebenarnya? iya, ini adalah inisiatif teman-teman dari Sejauh Mata Memandang yang digawangi atau dipanglimani oleh Mbak Citra Subiakto. Jadi Mbak Citra memang kebetulan adalah concern di bisnis fashion. Ya. Kemudian juga dia secara brand lokal dia concern banget terhadap bagaimana supaya dari sisi fashion mereka juga berkelanjutan. Ya. Jadi momen kemarin itu adalah di mana teman-teman Sejauh Mata Memandang kemudian membuka gerai di Plaza Senayan, kemudian membuka seni instalasi. Jadi pakaian-pakaian bekas yang kemudian layak pakai maupun tidak layak pakai itu kemudian Yang dibuang di sungai? Waktu itu kalau yang itu memang bukan yang dari sungai, Oke. tapi memang pakaian-pakaian bekas yang kemudian dikumpulkan oleh siapapun. Oke, jadi tidak dibuang ke sungai, maksudnya gitu kan? Ya, tapi kita lihat itu adalah produk tekstil yang kemudian juga dibuang ke sungai. Itu yang ada di depan kita. Itu sepertinya korden. Oke. Kemudian di belakang sini itu ada, ini ada. Jadi salah satu yang menjadi masalah besar di sungai adalah sampah-sampah dari produk tekstil dan turunannya. Oke. Di lain sampah plastik, Oke. styrofoam, popok sekali pakai. Dan itu mengandung mikroplastik. Nah, itu merusak kualitas air dong? Ya, Pasti ya? merusak kualitas air. Kualitas Dan air. itu akhirnya kesehatan kita yang dipertaruhkan. Itu artinya gini, bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal COVID, udara kita bersih, harusnya air kita bersih. Oh, Tapi iya. faktanya enggak kan? Tidak. Sungai kita malah tambah kotor. Tidak. Orang semakin banyak di rumah, buang limbahnya malah makin banyak kan? Dan mereka Saya- buang ke sungai itu. Saya coba deh, teman-teman yang kemudian nyimak obrolan ini, kalau misalnya bepergian, keluar dari rumah, coba deh, setelah keluar rumah melakukan perjalanan, lihat deh, di jalan, di kiri kanan kita yang kita lewati, apa yang terjadi? Pasti akan nemu sampah masker sekali pakai. Jadi Indonesia itu gini mas, Indonesia itu negara dengan banyak tempat sampah, tapi sampahnya juga banyak. Aneh kan? Jepang itu negara yang jalan nggak ada tempat sampah, tapi Sampahnya nggak banyak. ada. Berarti manusianya nih. Manusia, akhirnya kalau ngomongin itu udah alam semesta itu bisa merawat dirinya. Oke. Tapi yang harus kita rawat bersama-sama, yang harus kita ingatkan bersama-sama adalah perilaku saudara-saudara kita yang mengaku manusia, Tapi gini, yang mengaku mempunyai akal budi, yang ngaku manusia, yang mengaku manusia. yang kalau manusia benar tadi melihara alam, kalau Ya. nggak melihara alam berarti Jadi pertanyakan ya, ngaku doang kemanusiaannya. berarti ya. Jangan-jangan monyet lebih manusiawi kali ya? Loh iya, monyet itu tidak pernah meninggalkan sampah. Hanya gitu manusia dong. yang meninggalkan sampah. Itu dia. Makanya ada film The Planet of Apes. Planetnya para monyet dan kelakunya kayak manusia. Jadi kalau kita nggak peduli lingkungan tuh jangan-jangan kita yang monyet gitu. Ya iya, jangan-jangan kita diketawain sama dunia monyet, Betul, sama betul. kerajaan monyet. Betul. Nggak nunjuk monyetnya kok ke Mas Adi. 27 Juli. Hari Sungai Nah, Nasional. minum aja dulu. Nggak apa-apa, minum dulu aja, santai aja. Oke. 27 Juli hari air, Hari Sungai Nasional. hari Sungai Nasional. Tahun ini adalah tahun ke-10. Satu dasawarsa, kemudian secara nasional kita memperingati Hari Sungai. Oke. Secara nasional. Oke. Artinya kalau ini tidak kemudian kita terjebak pada acara yang sifatnya seremoni, harusnya dalam kurun waktu 10 tahun kita sudah mencapai sesuatu. Betul. Tapi
Kalau nanti 27 Juli kita betul-betul sampai 10 tahun, kemudian kita masih belum bisa naik kelas, berarti ada yang salah dengan negeri ini. Kayaknya naik kelas nggak? Kita lihat saja nanti. Kita belum punya tolok ukurnya kayaknya. Bisa dong, tiap hari Anda lihat kok. The way to 10 years itu kan berjalan menuju 10 tahun itu bisa kelihatan sebenarnya. Artinya kan kalau ada yang mengcounter ya sah-sah saja mengcounter. Udah kita udah naik kelas ya sah saja sudut pandang mereka yang kemudian Tapi mengcounter. kan hari ini kita Faktualnya, ngeliatin faktanya nih. ya Nah gitu ya. Oke, tapi itu masyarakat betapa pentingnya sungai ini. Tapi kalau sampah begini, ya sebenarnya kan kalau ngomongin kasar, kita tuh sebenarnya memperkosa sungai secara rame-rame. betul, betul. Kita butuh sungai. Tapi kita nggak pernah jagain dia. Kita tidak pernah memberikan kasih sayang. Betul. Layaknya hubungan yang kemudian saling menguntungkan. Nah, ini nih. Kalau kita sayang, ya sudah kita nafkahi, Betul. ya kita jaga rasa amannya, kita jaga rasa nyamannya. Tapi kan kita tidak. Ya. Ya karena sungai mungkin bagi mereka-mereka yang kemudian memperkosa Aha. tidak pernah merasakan dampak. Betul. Tapi kalau tiba-tiba, tiba-tiba sungai ini kering, mereka bisa nyuci, mereka bisa modal, nggak bisa. Mudah-mudahan ini bincang kita atau obrolan kita ini memang ngena ya, karena saya juga akhirnya ngelihat Anda malu kalau saya nggak mengkampanyekan ini terus. Jujur aja nih, sebagai anak mall juga punya kepedulian terhadap anak sungai, maksud saya gitu. Artinya bahwa memang ya ini faktanya, kita lagi perkosa sungai, kita butuh dia, tapi kita nggak boleh pelihara dia. Karena gini, cinta itu ketika kita membuat apa yang kita cinta itu sangat berharga. Mungkin lebih berharga dari kita sendiri. Tapi faktanya hari ini kita belum memperlakukan sungai sebagai orang yang kita cintai. Walaupun kita ngomong di mana-mana bahwa kita cinta alam. Tapi faktanya ini kondisinya. Kayaknya kita belum cinta sama alam. Terima kasih banyak Mas Mano. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan 27 Juli menjadi kita baik. lihat kita naik kelas atau enggak. Kita tunggu nanti. Kita tunggu nanti. Tapi kayaknya jawabannya udah ada. Saya Maulana Isnarto. Sampai jumpa.